Baik, terima kasih saudara-saudara semua yang berbahagia, terutama tentu Pak Sukiman yang telah membabarkan pemahaman beliau dengan luar biasa sekali. Saya akan sedikit berbagi cerita ataupun juga mungkin berbagi pemahaman yang lain kepada kita semua, baik yang ikut di dalam media kita bersama Zoom ini ataupun juga ikut di YouTube ataupun mungkin juga yang menyaksikan dokumentasi acara ini. Mudah-mudahan kita setelah selesai pembahasan ini bisa menambah wawasan dan dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana mendidik generasi digital kita ini agar mempunyai wawasan spiritual yang baik. Tentu kita tadi sudah memahami bagaimana generasi digital yang disampaikan oleh Pak Sukiman dengan cukup jelas. Nah, tentu tugas saya dalam 20 menit ke depan ini adalah bagaimana kita sekarang mendidik mereka semua ini untuk bisa memiliki wawasan spiritual yang baik. Karena sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Sukiman juga di akhir pemaparan beliau, sebetulnya digitalisasi ini ataupun kehidupan serba digital ini hanyalah seperti pisau saja. Dia sangat netral, tetapi kalau digunakan untuk hal yang baik tentu akan bermanfaat. Kemudian kalau digunakan secara negatif, ya tentu akan merugikan. Dan tadi dari awal Ibu Ratna sudah menyampaikan juga tentang pendapat-pendapat secara umum dari teman-teman semua yang mungkin tadi tergabung di IG Nalanda ya, yang menyampaikan bahwa sekarang ini memang era digital yang sangat mudah sekali mengakses informasi, tetapi kadang-kadang akses itu bisa benar, bisa salah, atau kadang tadi dikatakan ya bisa diakses tapi susah dipraktekkan. Ya, kadang kata susah dipraktekkan ini relatif sekali ya, karena mungkin dia kesempatannya tidak ada, atau semangatnya untuk praktek nggak ada, dan lain sebagainya. Yang jelas, memang saya sepakat dengan Pak Sukiman sampaikan tadi bahwa era digital ini membawa kesempatan dan juga membawa tantangan. Ya, jadi artinya bahwa kita kalau bisa memahami dengan baik, ataupun kita bisa mengerti digitalisasi ini, sebetulnya sangat berguna. Karena dulu, pada waktu saya awal-awal mengenal agama Buddha, sangat-sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang agama Buddha. Karena tentu teman-teman semua sudah tahu bahwa saya bukan termasuk beragama Buddha dari kecil, sehingga saya di awal waktu saya mulai kuliah tahun kira-kira usia 20 tahunan, itu saya mencoba gimana ya agama Buddha ini modelnya apa? Karena saya nyoba di beberapa keyakinan yang lain dan sebagainya, saya merasa masih ada yang kurang. Tapi kalau sekarang saya nyoba agama Buddha ini dapat informasi dari mana? Saya pergi ke toko-toko buku yang jual buku baru maupun yang jual buku loaan, kok nggak ada ya? Agama Buddha ini kok sangat minim datanya. Nah, kemudian akhirnya saya ya pergi ke salah satu wihara, terpaksa ya setor muka mungkin istilahnya ya, karena dulu sebetulnya saya ingin belajar sendirian, tapi karena buku susah didapat, akhirnya ya sudahlah setor muka di wihara. Dan kebetulan saya ada seorang pandita di wihara itu dan saya berbicara di depan, di halaman wihara tersebut. Karena saya tidak masuk, saya ingin belajar agama Buddha itu kayak apa. Nah, dari situ saya bertanya-tanya kepada pandita itu dan mendapatkan beberapa jawaban yang cukup baik, cukup memuaskan. Setelah beberapa bulan saya belajar di situ, maka saya mencoba masuk ke wihara dan saya membaca buku-bukunya. Di situ saya baru mendapatkan buku-buku yang sangat sulit didapat di luaran. Tetapi zaman hari ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi tentang agama Buddha, ya, atau agama apapun juga, atau pengetahuan-pengetahuan apapun juga sangat cepat kita dapatkan. Dalam sekian detik kita langsung dapat itu informasi itu. Misalnya, apa ya agama Buddha?
ini riwayatnya bagaimana ini terjadinya agama Buddha. Begitu kita pencet langsung dia keluar sudah datanya. Misalnya yang paling umum adalah dengan Google saja, sangat mudah keluarnya. Dan kita langsung belajar. Aduh, saya lalu merasa kadang-kadang ya sayang juga ya saya lahir sudah sekian lama 60 tahun yang lalu nih. Jadi tidak ngalami seperti itu. Tapi sekarang saya juga merenung, 60 tahun saya lahir, tapi sekarang saya masih bisa ngikuti. Ini lumayan, sehingga tadi seperti yang Pak Sukiman sampaikan tadi, bahwa sekarang ini bukan masalah generasinya, generasi alfa ataupun generasi Z ataupun apa, tapi sekarang semua bisa menggunakan eh, segala macam peralatan yang digital itu. Ya, saya juga merasakan seperti itu. Dan cepat sekali saya mendapatkan informasi tentang agama Buddha maupun hal-hal lain tambahannya. Nah, sekarang problemnya adalah karena sedemikian banyak informasi tersebut, baik agama Buddha yang beneran ataupun agama-agama Buddha yang pengawuran. Karena nanti kalau Anda tanya ya kepada Google ataupun kepada mungkin yang terkenal itu ChatGPT atau apa ya, itu Anda tanya misalnya, apakah Sabda Sang Buddha tentang misalnya tentang sesuatu ya, coba tolong dikutipkan Sabda Sang Buddha tentang hal ini misalnya. Dia nanti bisa keluar data itu. Kemudian kita tanya balik, coba tolong disebutkan ini, sumbernya aslinya dari mana ini? Dia nanti bisa bulat jawabnya itu. Dan akhirnya dia mengatakan, ya ini kita menyimpulkan sendirilah dari berbagai tulisan di buku-buku dan lain sebagainya. Jadi dia bisa menyesatkan kita juga, ya AI itu. Karena itu kita tidak boleh sembarangan langsung percaya. Langsung, wah sudah ini mesti benar ini datanya. Enggak juga, kita harus cek balik. Diulang lagi datanya, ditanyakan lagi dengan AI yang lain. Dan kadang jawabannya bisa ngaco dan belum tentu ada kebenarannya. Nah, itu yang kita bisa tanya. Tetapi kita dengan WA dan kita ikut WhatsApp yang grup misalnya, dengan kelompok-kelompok kita, dengan berbagai macam kelompok. Ini data juga masuk banyak sekali. Dan akhirnya kita kadang-kadang tertarik dengan keterangan di situ. Like and share, like and share, like and share. Kalau Anda menyukai hal ini, maka silakan di-like dan di-share, dibagikan. Tanpa kita memikirkan lagi, ini benar atau salah. Karena yang AI yang kita tanya itu jadi bisa ngawur, apalagi yang kadang-kadang kita terima videonya, kita terima tulisannya, dan itu sekarang videonya pun itu bisa dibuat dengan AI. Kalau Anda sekarang melihat misalnya ya perkembangan AI hari ini, dua gambar yang berbeda. Misalnya Anda kepingin, saya pengen jalan-jalan bareng sama artis si A misalnya, atau presiden mana misalnya, presiden negara mana, atau mau makan bareng dengan tokoh olahraga mana. Itu gampang sekali dengan AI. Anda tinggal ketik promptnya, ketik perintahnya, kemudian Anda mengatakan, coba gambarkan orang yang sedang duduk ngobrol dengan tokoh, misalnya dengan presiden negara ini. Nah, di tempat ini Anda ketik itu keterangannya dengan panjang kali lebar itu, kemudian nanti diklik keluar gambarnya, dan Anda tinggal ganti mukanya dan Anda sudah langsung bisa pamer foto Anda. Oh, ini loh, saya makan dengan presiden ini. Saya sekarang jalan-jalan dengan artis ini. Sangat mudah. Nah, ini sangat berbahaya. Karena itu kalau di dalam dhamma, kemudian walaupun sudah 3.000 tahun yang lalu dhamma ini dibagikan, tetapi itu akan menjadi bekal bagi kita untuk meningkatkan spiritualitas kita di tengah kemajuan teknologi yang demikian luar biasa. Teknologi digital maksud saya. Nah, apa hal-hal yang harus kita lakukan atau hal apa yang harus kita persiapkan pada saat kita menghadapi arus informasi yang demikian banyak? Hal yang pertama yang harus kita miliki adalah bahwa ketika kita memperoleh informasi, kita boleh mengembangkan yang disebut cinta kasih. Jadi, informasi ini setelah kita saring, benar, ya informasi ini datanya betul, maka kita bisa bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kenapa? Karena mungkin
ada orang-orang di tempat yang berbeda, sulit mengakses informasi yang tadi kita dapatkan. Kenapa kita tidak mengembangkan cinta kasih kepada mereka? Atau kita di WA grup kita ada beberapa orang itu, kemudian kita broadcastkan, ini loh ada data, mudah-mudahan kamu belum belum dapat, tapi kalau sudah dapat, ya ini akan menambah wawasan Anda semua atau mengingatkan apa yang sudah pernah Anda dapatkan. Jadi kita punya cinta kasih untuk berbagi hal yang benar. Nah, kemudian informasi pengetahuan yang demikian banyak itu. Yang kedua, selain kita punya cinta kasih untuk berbagi, jangan disalahgunakan untuk memperoleh mata pencaharian yang tidak benar. Jadi kita harus menggunakan informasi digital ini untuk memperoleh kehidupan yang benar. Ya, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukiman juga tentang eh, kehidupan yang benar atau mata pencaharian yang benar, maka sebetulnya teknologi digital ini gunakanlah untuk mata pencaharian yang benar. Misalnya apa? Kita tentu melihat di beberapa media sosial digunakan untuk berjualan. Nah, berjualan itu orang itu bayar duluan. Misalnya, saya punya barang ini ya, mungkin saya ada kitab suci Dhammapada, atau saya mungkin punya beberapa buku Dhamma. Ayo, ini siapa yang mau? Atau saya punya kaos yang tulisannya tentang Dhamma dan lain sebagainya. Siapa yang mau beli dan lain sebagainya. Nah, orang itu kan kemudian ngirim, kaos harganya berapa? Oh, 200.000 misalnya. Kemudian orang itu ngirim dana. Jadi kita sudah terima dananya dulu. Nah, kita bisa juga tidak ngirim. Akhirnya kita ngomong, itu sudah hilang, sudah saya kirim tapi hilang di kurir dan lain sebagainya. Ini kita menipu. Tetapi kalau di dalam penghidupan yang benar ini atau mata pencarian yang benar, dia sudah bayar, ya kita kirim barang yang bagus. Sehingga nanti nama baik kita itu akan direkomendasikan oleh orang-orang, kamu kalau beli barang-barang ini, semacam ini, beli di tempat itu, Instagramnya itu, Facebooknya media sosialnya itu jujur loh orangnya. Nah, kenapa? Karena kita menggunakan media sosial ini ataupun digital ini, segala macam fasilitas digital kita itu untuk penghidupan yang benar. Jadi kita mencari penghasilan dari digitalisasi lingkungan kita itu, tetapi dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga adalah informasi digital ini hendaknya juga kita gunakan untuk menahan indria kita, nafsu indria kita. Kenapa demikian? Karena digitalisasi tadi, seperti yang Pak Sukiman sampaikan, kita mau cari apa barang, gampang sekali, klik. Kemudian kita ada pembayarannya dengan sistem digital juga. Itu kita seolah-olah tidak bayar. Jadi misalnya, saya beli sepatu, saya beli kaos, saya beli buku, saya beli apa, langsung klik, 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 klik. Dan akhirnya, loh, lah kok tabungan saya ataupun account saya kok jadi tinggal segini, misalnya kita harus top up lagi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menahan nafsu kita untuk berbelanja misalnya. Atau kita tidak bisa menahan nafsu untuk berkenalan dan kadang melakukan rayuan-rayuan yang bersifat digital. Ya, jadi misalnya, wow, ini boleh nggak saya kenalan dengan kamu? Kok kamu cantik sekali, atau kamu kok ganteng sekali? Di mana kamu? Nah, ini rayuan-rayuan digital ini hendaknya kita jaga karena ini adalah latihan kemoralan. Jadi kalau sekarang kita sudah belajar mengembangkan cinta kasih, kemudian kita bermata pencarian yang benar melewati sarana digital yang ada di lingkungan kita, kemudian kita menjaga kemoralan kita supaya media digital ini tidak kita gunakan untuk menyalahgunakan dengan merayu pasangan hidup orang lain ataupun juga kita tidak membatasi misalnya diri kita untuk belanja menghabiskan dan memuaskan keinginan kita dan lain sebagainya. Maka kemudian yang keempat adalah bahwa media-media digital ini jadikanlah untuk
kita berlatih kebenaran, kebenaran yang bijaksana. Artinya bahwa kita jangan nutup-nutupi dengan misalnya difilter misalnya mukanya. Jadi kita sudah tua, misalnya saya sudah rambutnya putih, mukanya sudah keriput, kemudian saya filter mukanya saya supaya waktu tampil di media-media sosial ataupun secara online begini saya tampak masih usia 20 tahun atau saya menggunakan foto saya yang umur dulu 25 tahun misalnya ketika saya jadi Samanera awal dan sebagainya saya tempelkan di muka sekarang biar kelihatan muda. Enggak. Kita sekarang ya bersifat jujur saja bahwa saya ya sudah bentuknya seperti ini, sudah tua dan lain sebagainya. Itu bagus. Jangan sampai ada kasus seperti kemarin yang beberapa waktu yang lalu yang di Jepang itu ada orang yang tampaknya cantik sekali, ya kemudian wajahnya cantik, pakaiannya bagus, bodinya juga bagus, dan banyak orang senang sama dia dan begitu senang kemudian kadang-kadang dimintain duit untuk mata pencaharian dia, dimintain duit. Nah, satu ketika dia itu lupa menggunakan filternya dan ternyata wanita yang cantik itu biasanya untuk komunikasi dengan berbagai pihak dari banyak suku bangsa dan lain sebagainya, ternyata dia itu adalah laki-laki. Laki-laki umur sudah 50 tahun dan rambutnya panjang kemudian difilter mukanya jadi wanita muda yang cantik jelita. Akhirnya ketahuan dan dia kemudian ya di dibully secara sosial media dan akhirnya habislah karirnya di situ. Mungkin nanti satu ketika dia akan menggunakan filter yang lain untuk jadi tokoh-tokoh yang lain lagi. Nah, ini adalah penipuan. Kita di dalam era digital ini, marilah kita juga mendidik diri kita sendiri, mendidik generasi-generasi yang digital ini untuk ya jujurlah menggunakan wajah kita yang sesungguhnya, jangan mengganti-ganti dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kelima adalah di era digital ini, marilah kita mengembangkan kesadaran setiap saat bahwa berita apapun juga hendaknya kita sadari supaya kalau memang ini salah, sudahlah kita delete, berhenti sampai di kita, jangan disebarluaskan. Tapi kalau ini benar dan berisi kebaikan, bisa untuk mengurangi ketamaan, untuk mengurangi kebencian, juga untuk bisa mengurangi kegelapan batin, mari kita bagikan dengan penuh cinta kasih kepada teman-teman kita atau lingkungan kita, supaya mereka juga mendapatkan wawasan dhamma, walaupun mungkin hanya singkat, mungkin hanya TikTok yang 1 menit, atau mungkin video AI tapi tentang kasih sayang anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak dan sebagainya itu, atau riwayat Sang Buddha setelah kita nonton videonya kira-kira 1 menit ini benar. Ya, karena sekarang memang era visual ya, kita nonton videonya misalnya, ah ini benar ini, oke kita bagikan kepada orang. Nah, dengan kesadaran bahwa saat ini saya sedang melihat, saat ini saya sedang berpikir bahwa isi video ini, isi berita ini benar, ayo kita bagikan dengan penuh cinta kasih. Dengan 5 hal ini, modal kita yaitu bahwa kita punya cinta kasih untuk berbagi informasi yang benar. Kemudian kita bisa menggunakan media-media digital ini untuk mencari mata pencaharian yang benar, sehingga nama baik kita itu bisa dipertahankan walaupun di era digital. Kemudian juga kita mengembangkan kesadaran untuk menjaga indria kita agar tidak mudah memuaskan indria melalui media-media digital, baik mungkin belanja ataupun melakukan rayuan-rayuan lewat media sosial, karena kita sekarang tentu sering menonton ataupun membaca berita-berita yang eh, mungkin penculikan anak yang ternyata dari kenalan dari hasil media sosial dan sebagainya, itu kita bisa hindari. Dan kemudian juga kita mengembangkan kejujuran, yaitu tidak menggunakan filter yang aneh-aneh. Kemudian kita kalau dagang juga jujur, jangan memberikan barang-barang yang palsu dan lain sebagainya. Dan akhirnya yang kelima adalah marilah kita mengembangkan kesadaran setiap saat agar kita dapat memilih yang baik untuk dibagikan dan mencegah yang buruk
untuk disebarkan lagi oleh kita. 5 hal ini yang bisa disampaikan, yang dulu juga ada di dalam Majjhima Nikaya, yang disampaikan oleh Sang Buddha, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita di dalam mendidik diri kita maupun lingkungan kita yang serba digital ini untuk mempunyai semangat, mempunyai mentalitas spiritual Dhamma yang baik dan kokoh dan kuat. Saya kira demikian, saya kembalikan kesempatan kepada Saudari Ratna. Terima kasih. Terima kasih Hana Mudana Bante atas materi dan paparan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Luar biasa, tentunya sahabat Dhamma sudah mencatat ya, ada banyak poin penting yang tadi Bante sampaikan, salah satunya kejujuran, kesadaran, kemudian mata pencarian benar, dan banyak lagi poin lainnya. Yang tentunya sangat bermanfaat untuk dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mulai pertanyaan yang pertama dari akun atas nama Bapak Edward Huang. Bagaimana cara efektif memberikan damaian kepada generasi muda agar memiliki kepercayaan spiritual yang teguh pada Dhamma dan tidak terpengaruh oleh ajakan envelis untuk pindah agama? Wow, sangat menarik pertanyaan dari Bapak Edward Huang ya. Malam hari ini akan dijawab lebih awal oleh Bapak Sukiman, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bante. Silakan Bapak Sukiman. Iya, baik. Pertanyaan yang bagus ya dari Pak Edward, bahwa bagaimana kita bisa uh, memberikan dharma attainment gitu ya. Jadi dharma itu dikemas ya dalam bentuk entertain gitu ya. Ini merupakan salah satu trik di era digital ya, bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pengembangan dharma ya, untuk pengajaran dharma dengan kecanggihan digital. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya ya supaya bisa mengedukasi dan dampaknya nanti orang itu menjadi tambah keyakinan atau keyakinannya tetap kokoh dalam agama Buddha ya. Yang pertama bahwa ya garis besarnya adalah dharma ya, kebenaran. Jadi kebenaran atau dharma ajaran Sang Buddha yang dikemas secara menarik ya, secara menarik, yang tentu saja di era digital ini ada kaidah-kaidah dharma atau kebenaran itu. Yang pertama dia udah benar gitu kan, tetapi ketika pengemasan dengan menggunakan media digital tidak memenuhi kaidah-kaidah yang membuat itu menarik, contoh durasinya terlalu lama, itu ya tidak akan cocok dengan karakteristik era digital saat ini. Orang lebih bagaimana yang singkat kemudian pesannya dapat ya. Kemudian lebih banyak memanfaatkan hal-hal yang sifatnya visual ya, audio. Nah, itu harus lebih ditingkatkan dengan dikemas menggunakan kaidah-kaidah yang menarik. Ini akan membuat atau menjadikan orang itu tertarik untuk melihat tayangan visualnya, kemudian mendapatkan maknanya ya. Nah, ini yang garis besar saya terkait dengan dharma attainment gitu ya. Jadi ajaran Sang Buddha dikemas dalam produk-produk digital yang bisa memberikan hiburan, tapi bukan hanya sebatas hiburan, tetapi hiburan itu ada makna, ada nilai-nilai dharmanya yang dapat memperkokoh keyakinan umat Buddha atau memperkokoh mereka yang memanfaatkan media digital itu untuk meminimalisir dia kemudian pindah agama ya. Itu dari saya mungkin akan dipertegas lagi oleh Bante. Terima kasih. Ya, demikian jawaban dari Bapak Sukiman. Bante, silakan Bante untuk memberikan jawabannya, Bante. Baik, jadi memang Dhamma ini tentu dalam era digital ini perlu ada penyegaran ya. Jadi maksudnya penyegarannya bukan pada dhamanya, tetapi pada cara penyajiannya.
Nah, kadang-kadang kita kalau penyajiannya itu mungkin masih sangat sangat lama versinya, mungkin orang-orang sudah nggak begitu berminat. Nah, apa sih yang sebetulnya yang perlu kita kembangkan dalam era digital ini? Era digital yang sampai sekarang masih bisa kita dapatkan adalah informasi melalui mata, melalui telinga dan pikiran. Jadi hal-hal yang dilihat, hal-hal yang didengar, kemudian hal-hal yang memancing berpikir seseorang, itu yang kita olah semaksimal mungkin. Misalnya kalau mata yang warna-warni yang bagus, ya. Jadi misalnya kalau gambar, gambar yang bagus karena sekarang misalnya animasi, ya tentu gambarnya juga yang bagus, bukan hitam putih. Kemudian telinga itu ada back sound-nya ataupun ada misalnya penjelasan juga dengan suara yang bagus. Ya sekarang AI banyak sekali itu kita tinggal milih suaranya siapa, kemudian nanti kecepatannya berapa, itu akan mudah sekali untuk kita mendapatkan suara narator yang menarik dan mantap untuk kita dengarkan. Kemudian pikiran tentu memancing kita berpikir. Pancingan kita berpikir itu apa? Tentang mengatasi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Karena tujuan kita belajar dhamma adalah untuk mengatasi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Tetapi tentu bisa disimulasikan, perlu bisa dibuat dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya saja, kita tidak hanya membuat video-video tertentu, ataupun ceramah-ceramah tertentu, ataupun animasi tertentu, tapi kadang kita juga bisa membuat game-game tertentu. Jadi saya sudah bertemu dengan beberapa umat Buddha yang juga animator, kemudian juga eh, pembuat game dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya kita bisa kondisikan agar mereka membuat game yang tentang dhamma. Jadi game itu tidak harus misalnya memancing, kemudian menggoreng ikan hasil pancingan, tapi bisa memancing mungkin mungkin dengan umpan tertentu sehingga mungkin ikannya itu kalau dilepas tidak mati misalnya, atau mungkin di dalam game itu disampaikan tentang bagaimana kalau kita merawat makhluk hidup, kita punya nilai yang tinggi, tapi kalau kita membunuh makhluk hidup, kemudian nilainya rendah. Kalau kita menolong orang tua menyeberang jalan, nilainya akan bertambah. Kalau kita membiarkan orang tua menyeberang jalan sendirian, nilainya menjadi nol. Kalau sekarang dia membuli orang tua yang sedang menyeberang dengan kegagapannya untuk keramaian, menghadapi keramaian mobil dan lain sebagainya, kita membuli berarti nilainya negatif atau buruk. Nah, dengan game itu kalau kita lihat, karena anak-anak sekarang juga suka main game dan itu ada di gadgetnya semua atau di HP-nya semua, dia nanti bisa tertarik di situ. Dan mungkin tema-tema tentang pindah agama atau meningkatkan keyakinan dan lain sebagainya itu kalau diubah dalam bentuk game yang membuat dia jadi tertarik dan mungkin akan terpengaruh sedikit-sedikit, maka tentu ini akan bisa mempertahankan wawasan dhamma dan keyakinan dhamma anak-anak muda sekarang kepada ajaran Sang Buddha. Ini mungkin hanya semacam usulan karena itu bagi Anda semua yang creator, mungkin game creator dan lain sebagainya, cobalah kita berpikir bersama untuk kita membangun sistem permainan yang ada hubungannya dengan Dhamma dan bisa membangkitkan pelajaran ataupun keyakinan umat Buddha kepada ajaran Sang Buddha. Saya kira demikian. Silahkan kembalikan kepada Bu Ratna. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Demikian ya jawaban dari dua narasumber. Semoga dapat dicatat oleh sahabat Dhamma semuanya. Ya, kita beralih ke penanya berikutnya. Pertanyaan dari yang bergabung melalui Zoom. Pertanyaan dari Bapak Suwandi dan Ibu Feni. Sepertinya lagi kerja kelompok nih. Ada dua orang ya yang bertanya ya. Iya, pertanyaannya, dalam menjawab tantangan era generasi digital, pemerintah telah meluncurkan kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam di mana implementasinya dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga untuk mencapai 8 dimensi lulusan. Pertanyaannya, apakah kurikulum merdeka tersebut sudah bisa untuk mendidik generasi digital agar berhati spiritual atau belum dalam perspektif agama Buddha? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Iya, sangat menarik pertanyaannya. Kita persilakan Bapak Sukiman sebagai akademisi pendidikan juga tentunya sangat tepat untuk menjawab ini. Silakan Bapak Sukiman. Baik,
Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik juga ya. Ini juga update dengan perkembangan pendidikan pada saat ini, yang mana salah satu kebijakan pemerintah ya melalui masih kurikulum merdeka ini adalah menekankan pada pembelajaran mendalam ya, deep learning, yang mana kalau saya melihat bahwa kurikulum mulai dari kurikulum dulu yang saya pernah ketemu ketika saya sebagai murid, ada CBSA ya tahun 84, kemudian ada kurikulum lagi 2013 ada kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau dipahami dengan benar dalam setiap kurikulum itu ya, ada nilai-nilai karakter, ada pengembangan nilai-nilai karakter atau aspek-aspek kognitif, kemudian afektif dan psikomotor yang dikembangkan. Hanya saja dari satu kurikulum dengan kurikulum lainnya itu ya ada perbedaan-perbedaan dalam istilah ya. Tetapi dalam setiap kurikulum itu pasti bukan hanya sekedar membuat peserta didik itu menjadi pandai, pintar, berpengetahuan, tetapi bagaimana kepandaian itu didasari dengan nilai-nilai karakter yang baik. Ya, kalau di zaman atau pada saat sekarang ini tadi yang sebutkan ada 8 dimensi lulusan. Bagaimana lulusan itu bisa mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, mewujudkan kemandirian, kreatif, inovatif, ya. Selain itu juga kalau di dalam pendidikan agama, ya, Menteri Agama saat ini juga menekankan ada kurikulum berbasis cinta. Bagaimana manusia itu menumbuhkan cinta terhadap sesama, cinta terhadap alam semesta. Nah, ini adalah muatan-muatan karakter yang kalau benar-benar diimplementasikan, ini akan menumbuhkan spiritualitas yang tinggi. Dan ya, saya tegaskan kembali lagi, apapun kurikulumnya dari dulu sampai saat ini, selalu penekanan-penekanan itu bukan hanya ada di kognitif saja, afektif, psikomotor, ya, bukan hanya pengetahuan tetapi sikap dan juga keterampilan juga ditumbuhkan, dan ini saya pikir sangat memenuhi kebutuhan akan spiritualitas peserta didik. Nah, lagi-lagi ya kembali di lapangan bagaimana implementasinya. Kalau kita bicara kurikulum, kurikulum itu relatif ideal gitu kan, tapi implementasi di lapangan ya, kondisi peserta didik di setiap wilayah, di setiap sekolah itu berbeda-beda ya. Kadangkala dengan kondisi yang berbeda, kemudian cara mengajar yang sama belum tentu menyebabkan hasil yang sama juga. Oleh karena itulah diperlukan adanya sistem pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi guru itu memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan karakter belajar peserta didik. Ya. Kemajuan belajar bukan hanya dilihat dari nilainya yang di atas 9, di atas 8, tapi kemajuan belajar itu ada enggak perubahan. Baik perubahan dalam hal pengetahuan, perubahan dalam hal sikap, maupun perubahan dalam hal keterampilan. Ketika ada peningkatan, berarti telah terjadi keberhasilan dalam pembelajaran. Jadi ya kalau misalkan si A ya dengan latar belakang berbeda dengan si B ya, kemudian diajar dengan cara yang sama, ya bisa jadi hasil yang dicapai tidak akan sama. Tetapi A berbeda dengan B. A diajar dengan karakteristik sesuai dengan karakteristik belajar A, B diajar dengan karakteristik sesuai dengan karakteristik belajar B, maka A akan sukses pada levelnya, B juga akan sukses pada levelnya, baik dalam sisi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Baik, demikian Miss Rana, terima kasih. Baik, luar biasa tanggapan dan jawaban dari Bapak Sukiman. Bante, mohon berkenan Bante memberikan pandangannya dari perspektif Buddhis. Silakan Bante.
Baik, sebetulnya kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sukiman tadi, bahwa memang setiap kurikulum tentu punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi juga Pak Sukiman sampaikan bahwa di kurikulum Merdeka ini kan tentu juga ada tadi yang disebut mungkin kurikulum berbasis cinta kasih ya tentang agamanya dan lain sebagainya. Saya kira bagus sekali. Yang penting adalah kalau dalam Dhamma kurikulum apapun juga setelah dilakukan di lapangan, tujuan kita adalah bagaimana orang itu bisa mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kegelapan batin ini apa? Bahwa ketama itu ingin selalu berdekat dengan yang dicinta. Jadi sulit sekali berpisah dengan yang dicinta. Sedangkan kebencian itu adalah tidak mau bertemu yang tidak disuka. Ini bukan harus berbicara tentang orang, tapi bisa juga tentang benda, tentang situasi, tentang kondisi tertentu. Nah, kadang kita dengan benda tertentu kita melekat tidak ingin lepas, misalnya HP. Dan kita di Indonesia ini termasuk pengguna HP yang sangat cukup lama ya, 8 jam sehari bisa lebih juga di beberapa orang karena mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, rata-rata orang kadang di beberapa negara hanya 3 sampai 4 jam, kita bisa 8 jam dan lain sebagainya. Kemudian itu kita sulit untuk berpisah dengan yang dicinta. Nah, kemudian juga takut bertemu dengan yang dibenci, yaitu misalnya kita gampang stres dan lain sebagainya. Nah, kalau kurikulum itu bisa mendukung kita untuk bisa terbebas dari rasa menolak yang dibenci ataupun takut berpisah dengan yang dicinta karena semua itu tidak menyadari ketidakkekalan, maka kurikulumnya akan sesuai untuk diimplementasikan di dalam masyarakat. Tapi kalau belum mengarah ke situ, kita masih punya kesempatan untuk meningkatkan sistem pendidikannya ini sesuai dengan kapasitas pembinanya maupun para peserta didiknya. Saya kira demikian dulu untuk yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jawaban dari Bante, terima kasih Bante dan juga Bapak Sukiman. Semoga tadi sudah dicatat ya oleh sahabat Dhamma. Ya, kita beralih ke penanya berikutnya yang malam hari ini sudah raise hand Bante dan Bapak Sukiman. Kita persilakan akun atas nama Ibu Yeni Kasim. Selamat malam Ibu, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas. Namo Buddhaya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wandami Bante, saya hanya ingin bertanya mengenai bagaimana sikap kita sebagai umat Buddha jika ada suatu saat kita mendapatkan di HP kita ada gambar atau video-video tentang Buddha, tapi captionnya itu biasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang sering dipakai oleh agama lain, misalnya kata-kata semoga Tuhan memberkati dan lain-lain. Kira-kira apa yang harus kita, apakah kita biarkan saja atau kita memprotesnya, Bante? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Bante untuk memberikan jawabannya Bante. Iya, iya memang banyak ya, karena sekarang orang yang membuat gambar Buddha, kemudian ditulis semoga Tuhan memberkati dan lain sebagainya, itu kan dari berbagai macam pemahaman. Kita tidak bisa hanya melihat dari sudut pemahaman kita dengan konsep ketuhanan yang tertentu. Nah, karena kita umat Buddha ini kan terdiri dari beberapa kelompok juga, ya, dengan berbagai macam pengertiannya sendiri-sendiri, sehingga sebetulnya ya tidak perlu bermasalah juga, walaupun mungkin menurut pandangan kita kok nggak cocok ya, ya kita tidak usah like and share, kan hanya gitu. Kita tidak bisa melarang orang lain menulis seperti itu, tetapi kita bisa menghentikan tulisan itu di kita, tidak usah kita bagikan. Dan Anda juga tidak usah protes sama yang ngirim. Ginian kok dikirimkan, ini kan barang sesat. Nggak usah juga, karena mungkin niatnya orang itu juga baik. Kan sebetulnya kata-katanya semoga Tuhan memberkati ini kan sebetulnya juga kata-kata yang bagus, walaupun mungkin bukan berasal dari agama Buddha, menurut agama Buddha tradisi tertentu. Tetapi agama Buddha di tradisi yang berbeda, itu juga bisa berlaku, tidak masalah. Ya, jadi kita tidak usah terlalu emosional menghadapi itu, kita cukup dengan kesadaran dan akhirnya oke, saya mendapatkan ini,
baik saya simpan atau mungkin saya delete untuk lain kali biar ya untuk untuk pemahaman aja lah, untuk pengetahuan aja. Begitu ya Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bante, pastinya bermanfaat Bante. Semoga sudah dicatat juga oleh Ibu Yeni Kasim. Iya, saya rasa sudah jelas ya tadi apa yang Bante sampaikan. Kita akan beralih ke penanya berikutnya pada malam hari ini yang sudah mengirimkan pertanyaan juga di Zoom. Pertanyaan dari umat dari Wihara Dhamma Meta Jember sepertinya ya. Selamat malam Wandami Bante Sukihontu Pak Sukiman. Saya hendak menanyakan bagaimana kita selalu konsisten berbuat kebajikan tanpa banyak distorsi di zaman sekarang agar hari-hari kita semakin indah dan semakin baik. Terima kasih. Wow, luar biasa pertanyaannya ya. Ini tentunya memberikan kedamaian tentunya jawabannya dari dua narasumber. Silakan Bapak Sukiman memberikan jawabannya, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, inspiratif juga ya. Bagaimana kita selalu konsisten berbuat kebaikan tanpa banyak distorsi di zaman sekarang agar hari-hari kita semakin indah dan semakin baik. Baik. Ada satu hal yang ini sangat atau perlu kita tanamkan di dalam diri kita bahwa orang berbuat baik seringkali kan bermacam motif gitu ya, bermacam motif. Maka satu hal agar perbuatan baik kita itu konsisten dan perbuatan baik kita itu menimbulkan kebahagiaan, maka berbuat baik yang didasari untuk melepas itu adalah perbuatan baik yang ideal ya. Ada kalanya orang berbuat baik dengan didasari oleh keinginan tertentu ya. Apakah boleh? Boleh ya, tetapi dalam hal ini ada resiko. Ketika keinginan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan kekecewaan. Yang terjadi adalah orang berbuat baik bukan bahagia tetapi kemudian kecewa. Tetapi ketika berbuat baik itu didasari dengan melepas ya, berbuat baik untuk melepas, berbuat baik yang seperti tadi Bante katakan untuk mengikis keserakahan, mengikis kebencian, mengikis kebodohan batin, maka ini adalah perbuatan baik yang akan menimbulkan kebahagiaan. Dan kita tidak akan menyesal dari perbuatan baik yang kita lakukan kalau perbuatan baik itu didasari atas melepas. Ya. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Ya, demikian jawaban dari Bapak Sukiman. Bante, kami penasaran sekali nih. Gimana tanggapan Bante? Silakan Bante. Iya, kalau sekarang kita hubungkan dengan digitalisasi ya, jadi kita supaya bisa konsisten berbuat baik itu apa? Kita nyarinya juga hal-hal video-video, kemudian animasi-animasi yang berhubungan dengan kebaikan, karena di era digital ini, algoritma ini kan penting sekali yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Sukiman itu ya. Jadi algoritma, misalnya kita perbuatan baik, kita search pakai kata itu saja, perbuatan baik, atau bagaimana supaya kita konsisten untuk berbuat baik. Itu bisa ditanyakan ke AI itu. Dan nanti misalnya video itu sekali keluar, dan kemudian kita nontonnya agak lama karena algoritma itu juga bisa mengukur kita berapa lama kita nonton itu, misalnya sampai selesai atau hanya pada sekian detik pertama misalnya. Dan jadi kita nonton, oh ya ini benar. Nanti tidak lama lagi kita dapat yang sejenis itu, dapat lagi yang sejenis itu, sehingga ketika kita berbuat baik, itu kita merasa, ini ada nih tuntunan yang semacam itu. Ya, kemudian, oh di sana ini ada misalnya ada satu konten creator yang kemudian dia berbagi kepada mungkin pedagang kaki lima yang sudah sampai malam kok masih dagang, kemudian dia gendong anak dan lain sebagainya, anak 10 tahun, kemudian konten kreatornya ini kita kita bantu ya, kemudian diviralkan sehingga hasilnya pedagang itu lebih laris dan lain sebagainya. Nah, ini membuat kita lalu,
ternyata berbuat baik itu banyak juga ya teman-teman yang seperti itu. Nah, jadi akhirnya kita karena nyarinya tentang perbuatan baik, algoritmanya keluarnya perbuatan baik, dan itu akhirnya menyemangati kita untuk selalu berbuat baik dengan konsisten, sehingga tidak terjadi distorsi, atau distorsinya menjadi sedikit. Karena kalau kita terus nyari yang lain, misalnya tentang hiburan, lah nanti keluarnya hiburan terus. Algoritma ini luar biasa sekali. Kita seolah-olah, mungkin kalau orang zaman dulu mengatakan kita ini seperti dihantui ya, seperti dikuntit. Kita seperti diikuti. Jadi seperti ada orang yang ngikuti kita terus di belakangnya. Kamu mikir apa sih? Kamu mikir apa sih? Oh, saya mau mikir berbuat baik itu, ya, kasih contoh-contoh perbuatan baik. Langsung keluar videonya, langsung keluar nyanyian-nyanyian atau yang berhubungan dengan perbuatan baik, dan itu sangat menyemangati, dan itu bisa meningkatkan konsistensi kita untuk berbuat baik dan mengurangi distorsi kita tentang semangat kita untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin itu. Ya, sehingga tujuan Anda menjadi hari-hari semakin indah dan semakin baik bisa menjadi kenyataan karena Anda memanfaatkan sistem digital itu untuk menyirami keyakinan Anda, untuk menyirami semangat Anda di dalam perbuatan baik dengan nonton video-video kebajikan yang banyak sekali tersebar di media-media sosial kita. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Wow, sangat mendamaikan ya. Terima kasih juga tentunya kepada umat Dhamma Meta Jember ya yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat menarik dan jawabannya sangat menginspirasi. Ya, kita akan beralih ke dua penanya berikutnya Bante. Malam hari ini sudah ada yang angkat tangan di Zoom ya. Nanti kita akan tutup pertanyaan dari di Ibu Heni Tunggeleng. Kita akan persilahkan dahulu kepada Bapak Rupoko. Silakan Bapak Rupoko menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Miss Ratna. Wandami Bante, selamat malam Pak Sukiman, Namo Buddhaya. Saya tertarik dengan apa yang telah disampaikan Pak Sukiman tadi tentang semboyan dari Ki Hajar Dewantara ya, tentang tiga. Tadi yang Engarso, Engmadio, dan apa tadi yang satu ya? Yang di belakang ya. Tuturi. Ya, Tuturi itu tentu itu disampaikan khususnya kan spesifik ke dunia pendidikan. Tetapi berlanjut ke apa yang disampaikan Pak Sukiman tentang fenomena yang terjadi belakangan itu kan sudah tidak lagi hanya spesifik ke pendidikan. Oleh karena itu saya ingin lebih luas ya. Justru di sini telah terjadi kebalikannya. Karena di era digital ini kan masyarakat lebih mudah untuk melihat sesuatu kejadian yang terjadi di negara ini. Contohnya yang tadi semboyan dari Ki Hajar Dewantara kan Engarso Sung Tulodo, yang harusnya di depan itu menjadi teladan pemimpin, justru yang di depan itu kan memberi teladan yang tidak baik, dan itu dilihat oleh semua masyarakat. Kemudian dilanjutkan yang Engmadio, yang di tengah, yang harusnya memberikan semangat untuk menjaga kondusivitas, justru yang di tengah ini menjadi provokator, memprovokasi dengan narasi-narasi yang menarik. Sehingga yang di belakang, yang harusnya memberikan dukungan dan dorongan, karena tidak adanya kebijaksanaan, seperti yang tadi disampaikan oleh Bante, hanya share dan like. Akhirnya apa? Narasi-narasi yang negatif itu gampang menyebar di masyarakat. Dengan begitu, masyarakat jadi mudah terpengaruh dan akhirnya terjadi seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Di sini saya ingin lebih spesifik bertanya, di era digital ini bagaimana kita untuk menjadikan digital ini tidak hanya sekedar menambah nilai intelektual kita, tetapi bagaimana di era digital ini juga dapat mampu menambah spiritual kita, khususnya kaum intelektual, karena dengan demikian apabila ada narasi-narasi negatif yang berkembang, kita tidak sekedar like dan share atau share dan like, tapi kita dapat mengolah apakah ini layak di-share atau tidak gitu. Kira-kira seperti itu Pak Sukiman, Bante. Terima kasih sebelumnya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Bapak Rupoko atas pertanyaannya, sangat menarik ya, dan tadi dihubungkan juga dengan kondisi yang
sangat marak ya dengan saat ini ya. Silakan Bapak Sukiman untuk memberikan jawabannya, nanti akan dilanjutkan juga oleh Bante. Ya, baik. Luar biasa, Pak Rupoko ya. Jadi terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi ya di ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, ini sesuatu yang universal ya, bukan hanya tepat untuk dunia pendidikan saja, tetapi dalam dunia organisasi, dalam kemasyarakatan dan lain sebagainya, bahwa idealnya ketika kita ingin menjadi seorang pendidik yang baik, hasil didikannya baik, atau menjadi pemimpin yang baik, kemudian anak buahnya juga baik, maka ya idealnya adalah yang di depan itu memberikan contoh, gitu kan. Nah, kita tahu kondisi yang tadi Pak Rupoko ceritakan ya, itu adalah dampak ketika contohnya tidak baik, gitu kan. Nah, tetapi ketika contohnya yang baik ya, maka kondisinya akan juga baik, gitu kan. Yang diberikan contoh akan melakukan hal-hal positif seperti yang mencontohkan, gitu kan. Begitu pula yang di tengah dan juga yang di belakang, gitu. Nah, ini maka pentingnya ya keteladanan itu, ya pentingnya motivasi dan pentingnya kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang dengan baik ya, sesuai apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Nah, kemudian terkait ya dengan kondisi atau era digital saat ini ya, kembali seperti yang tadi disampaikan oleh Bante ya, kita bermain di algoritma ya. Pada saat orang cenderung ya melihat ya mengakses postingan-postingan yang mungkin terkait dengan hal-hal yang politik, maka nanti akan muncul tuh ya politik ya. Kemudian sekali aja misalkan contoh ya, kemarin ada kejadian di Prabu Mulih gitu kan. Nah, kita nonton video itu ya. Nah, itu nanti akan muncul juga berita-berita yang terkait dengan hal itu terus muncul. Nah, tadi Bante katakan ya, ini akan luar biasa ketika kita memiliki kebiasaan melihat ya, mengakses postingan-postingan yang positif ya, motivasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan peningkatan spiritual ya, video-video ceramah Bante, kemudian motivasi-motivasi yang bisa mencerahkan, maka algoritma ini ya akan memunculkan tuh ya hal-hal yang sejenis itu. Nah, seringkali orang kan terjebak di sini ya. Begitu melihat postingan yang negatif ya, cenderung beberapa kali tuh mungkin postingan-postingan sejenis dilihat. Nanti akan terus tuh yang terkait dengan itu muncul dan seolah-olah ya hal di luar itu nggak ada gitu kan. Seolah dan bahayanya orang akan menganggap nanti ini sebagai apa ya? Ya sesuatu yang benar gitu kan. Yang belum tentu benar dianggap benar karena apa? Karena seringnya muncul di media sosial. Nah, oleh karena itulah era digital ini harus kita bijak ya dalam menyikapinya, banyak manfaatkan untuk mengakses hal-hal yang positif ya, hal-hal yang bisa meningkatkan nilai spiritualitas dibanding mungkin hal-hal yang justru malah mengadu emosi gitu kan. Nah, kadang entah peristiwanya itu sudah terjadi kapan, saat ini bisa muncul lagi tuh ya. Dan munculnya itu kadang kalau orang tidak literate dalam hal digital, ya itu dianggap sesuatu yang baru muncul gitu kan. Padahal itu video sudah sekian tahun lalu. Ya. Karena dimunculkan kembali dan dianggap itu baru terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi bijak dalam pemanfaatan media-media digital, platform-platform digital. Nah, ini juga akan membuat kita berada dalam lingkaran hal-hal yang positif. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, demikian tanggapan dan jawaban dari Bapak Sukiman. Bante, mohon berkenan Bante memberikan tanggapan serta jawabannya, Bante. Silahkan. Baik, jadi memang seperti yang tadi disampaikan, di era kita ini karena media sosial demikian luar biasa, kita cepat sekali mendapat berita-berita
tentang kejadian di tempat lain, dan itu tentu juga akan membangun emosi kita yang negatif maupun yang positif. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana ya kalau sampai ada narasi-narasi negatif yang muncul itu, kita ngolahnya gimana ini supaya tidak hanya main like and share, mungkin tadi pertanyaannya gitu. Nah, sebetulnya yang saya sampaikan di awal pada waktu pemaparan tadi ada 5 hal yang ada di dalam Tiga Nikaya itu sebetulnya sudah mencakup itu ya. Jadi kita membagi dengan cinta kasih kalau itu berita benar. Jangan kemudian kita ngawur saja di like and share, tapi oh ini sudah saya tes ini ataupun saya sudah ketahui ini benar. Kalau tadi ada ibu yang bertanya tentang gambar Sang Buddha yang ada Tuhan berkati kami, oh mungkin ini tidak saya share lah, walaupun itu ada cinta kasih kita, tapi mungkin itu tidak, atau mungkin kita share ke orang yang kita anggap cocok untuk menerima kalimat itu juga bisa. Kemudian yang kedua adalah jadikan itu sebagai mata pencarian yang benar, jadi jangan malah Anda kemudian misalnya, ini ada video kejadian di sana nih, ada kerusuhan di sana, kemudian kita ambil videonya, lalu kita narasikan seolah-olah video kita misalnya di repost dan lain sebagainya, ini tentu menjadi eh, supaya kita dapat monetize-nya misalnya penghasilan yang tidak benar karena kita menjual provokasi. Apalagi kalau yang ketiga tadi saya sampaikan bagaimana pengendalian keinginan kita atau pengendalian nafsu-nafsu kita. Tadi saya contohkan dengan belanja ataupun merayu lewat media sosial, tapi ini juga bisa dengan kebencian kita. Kita lalu memancing kebencian ini disebarluaskan kepada orang lain. Kalau kita sudah tahu itu berita-berita negatif, jangan disebar-sebarkan karena itu akan mengkondisikan orang itu terbakar juga yang lain. Kemudian kalau tadi yang keempat itu kebenaran, ya yang kebenaran sajalah yang kita bagikan, bukan yang salah. Dan yang kelima adalah punya kesadaran bahwa ini saat ini saya sedang apa. Kalau ini adalah berita negatif, sudahlah berhenti sampai di saya saja. Jangan saya bagikan karena tidak semua orang sekuat saya. Misalnya kita menyampaikan itu jadi supaya tidak sekuat saya bisa simpen ini yang buruk ini. Sedangkan kalau saya bagikan ke keluarga saya mungkin dan nanti di-share kemana-mana malah menjadi kerusuhan. Nah, dengan 5 hal ini sebetulnya itu bisa menjadi saringan untuk kita informasi-informasi digital yang negatif kita tahan dan yang positif kita bisa bagikan. Saya kira ini hanya saya mengulang apa yang tadi saya sampaikan karena sebetulnya jawaban dari narasi negatif itu sikapnya kita bagaimana itu ada yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bante atas jawaban yang telah disampaikan pada malam hari ini, sangat luar biasa ya, memberikan banyak wawasan dan tips juga. Mari kita dengarkan kembali closing statement dari para narasumber. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sukiman. Kepada Bapak Sukiman kami silahkan. Baik, terima kasih. Jadi tidak satupun dari kita yang bisa memilih di era kapan, pada masa apa kita terlahir sebagai manusia, gitu ya. Sehingga kelahiran atau keberadaan seseorang atau keberadaan kita di era digital ini harusnya bukan dijadikan sebagai satu masalah, tetapi ini harus kita anggap sebagai sebuah berkah yang harus dikembangkan dengan baik, dimanfaatkan dengan optimal. Generasi digital itu mempunyai potensi yang luar biasa untuk menyebarkan kebaikan melalui kecanggihan teknologi saat ini. Asalkan kita bisa menjadi jembatan untuk memberikan bekal kebijaksanaan kepada mereka. Dan kita tidak sedang mencetak robot yang menjalankan perintah, tapi membantu mereka menemukan kebenaran dengan cara mereka sendiri di zaman saat ini yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Terima kasih. Ya, demikian closing statement dari Bapak Sukiman. Selanjutnya Bante, dengan penuh hormat kami persilakan Bante. Baik, jadi sebetulnya kita perlu memahami bahwa tujuan agama Buddha atau sebetulnya lebih khusus lagi, tujuan ajaran Sang Buddha itu adalah mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Itu tujuan awalnya, tujuan utamanya. Dan kemudian
apa saja yang selain ini, entah itu zaman dulu, zaman sekarang, zaman analog, zaman digital, itu semua adalah sarana. Jadi dia adalah sesuatu yang netral. Nah, sekarang sarana ini sebetulnya tergantung kreativitas masing-masing orang, tergantung kreativitas setiap umat maupun simpatisan Buddhis untuk mengolah sarana-sarana ini agar dapat digunakan untuk tujuan utama Buddha Dharma, yaitu mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kita tidak akan pernah bisa memusuhi atau menentang ya kemajuan zaman. Kita pasti akan selalu ikut dengan kemajuan zaman. Ya dulu belum ada komputer, kemudian ada komputer. Ya komputer barang netral juga bisa disalahgunakan, tapi akhirnya toh juga kita bisa gunakan untuk membabarkan dhamma dengan mengetik naskah-naskah dhamma dan sebagainya. Kemudian ada internet. Nah, ini juga akhirnya kita bisa publikasi, membuat web-web yang ada hubungannya dengan ajaran Sang Buddha dan lain sebagainya. Nah, kemudian digitalisasi sekarang sudah masuk ke HP kita. Nah, ini tentu kita kemudian juga bisa memanfaatkan hal yang serba digital ini untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Karena itu kembali pada diri kita masing-masing untuk mengembangkan kreativitas kita, ataupun kalau kita tidak punya kreativitas, minimal kita memilih dan mencari di dalam algoritma kita ini hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif agar semakin dalam kita berselancar menyelami dunia digital, semakin banyak pemahaman-pemahaman dhamma yang kita bisa lakukan, sehingga semakin berkurang ketamaan kita, berkurang kebencian kita, dan berkurang kegelapan batin kita, karena guru Dhamma ada di tangan kita. Kita tidak lagi sulit untuk mencari buku maupun biku, tetapi kita sekarang guru Dhamma ada di dalam tangan kita, dan kita bisa belajar sepanjang hari, sepanjang waktu, sehingga membuat hari-hari kita penuh damai, penuh bahagia, dan juga dapat memberikan kedamaian dan kebahagiaan untuk lingkungan kita. Inilah yang mungkin perlu menjadi bekal untuk kita di era digital ini, untuk kita lebih bisa meningkatkan spiritualitas kita dan memanfaatkan sistem digital ini untuk mengembangkan spiritualitas kita maupun kepada lingkungan kita. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.